Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat berjumpa lagi bersama Anda dalam program Bilang Bicara Langsung edisi Kamis 6 Januari 2022. Tentunya pada malam hari ini pemirsa kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu peran Karang Taruna bagi pembangunan Kota Palu. Kita tahu bersama pemirsa bahwa pembangunan Kota Palu ini tidak hanya pemerintah sendiri yang dapat menjalankan, tetapi tentunya pihak-pihak terkait baik organisasi atau pihak-pihak lain tentunya dapat membantu dalam membangun kota yang kita cintai ini. Baik, pada malam hari ini pemirsa telah hadir bersama kita dua narasumber yang akan mengisi informasi-informasi bagi kita semua. Yang pertama telah hadir bersama kita Bapak Sarvan S. Phil I sebagai Sekretaris Karang Taruna Kota Palu. Selamat malam Pak. Malam. Apa kabar? Siap, baik. Baik, alhamdulillah. Telah hadir juga bersama kita pemirsa Bapak Gunawan SSTP sebagai Camat Palu Selatan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Tentunya dengan kehadiran dua narasumber kita ini kita akan membahas lebih dalam tentang peran Karang Taruna untuk pembangunan Kota Palu. Baik, kita akan mulai dari Bapak Sarvan S. Phil, tentunya sebagai Sekretaris Karang Taruna Kota Palu. Pak, sebenarnya kita perlu tahu bersama Karang Taruna nih apa sebenarnya tugas dan fungsi dari Karang Taruna ini? Ya, baik, secara terima kasih, Pak. silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Baik, menyambung dari pertanyaan dari Pak Agung, Karang Taruna ini adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat yang dikhususkan untuk generasi muda sebagai wadah komunikasi kebersamaan inovasi dan dikhususkan untuk dari dan oleh masyarakat dalam rangka mengawal peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat. Yang kedua, secara fungsi, bahwa Karang Taruna ini memiliki fungsi itu adalah pertama secara administratif, itu yang kedua melakukan advokasi sosial, kemudian sebagai salah satu pemuda pelopor yang untuk penjangkauan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu fungsi dari Karang Taruna. Selanjutnya juga ada soal berkaitan dengan, masih dengan fungsi juga itu berkaitan dengan soal pemanfaatan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Dan secara umum bahwa Karang Taruna itu adalah sebagai salah satu potensi salah satu sumber potensi kesejahteraan sosial yang tidak bisa dihindari dari yang namanya pemerintah, khususnya dinas sosial, soal keberadaannya. Itu yang berkaitan dengan soal fungsi Karang Taruna itu. Baik, berarti tidak berbicara hanya tentang kepemudaan, tapi kerja-kerja sosial kemasyarakatan juga dilaksanakan oleh Karang Taruna. Karang Taruna. Baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Camat, Bapak Gunawan, tentunya masih terkait dengan Karang Taruna nih Pak. Seberapa penting peran Karang Taruna bagi kecamatan? Menurut Bapak bagaimana? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, seberapa besar peran dari Karang Taruna di kecamatan? Sangat besar sekali pengaruhnya, karena dengan organisasi kepemudaan ini yang dibentuk oleh masyarakat seperti yang disampaikan saudara saya tadi, Bung Sarvan sebagai sekretaris. Jadi peran dari Karang Taruna untuk di kecamatan itu dapat membantu tugas-tugas dari perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, dan perangkat RT, RW, sehingga nantinya untuk mengatasi sosial kemasyarakatan yang misalnya terjadi hal-hal yang mungkin ada kenakalan remaja, ya, kenakalan remaja bisa dibantu oleh peran dari Karang Taruna. Kemudian juga ada yatim piatu mungkin yang ada di kelurahan, itu bisa dibantu oleh Karang Taruna juga. Misalnya untuk menyalurkan santunan-santunan kepada yatim piatu, mereka bisa membantu. Kemudian juga peran dari Karang Taruna juga bisa untuk membantu perilaku hidup bersih di masyarakat, karena tugas-tugas mereka itu dengan perilaku hidup bersih di masyarakat tentunya membantu kesejahteraan masyarakat di situ.
Apabila mereka hidup bersih, tentunya mereka dapat meningkatkan kesehatan. Ketika mereka sehat, mereka dapat bekerja dengan baik, mencari rezeki dengan baik untuk keluarga mereka. Gitu. Oh, baik begitu Pak ya. Berarti kita tahu bersama bahwa Karang Taruna ini juga perannya cukup penting bagi pembangunan kota, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Ya, kita tahu bersama bahwa Karang Taruna ini terbagi dan tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Palu, gitu Pak ya. Ya, tentunya berarti kami kembali ke Pak Sarvan. Berarti sudah ada sinergitas nih yang dibangun antara pemerintah kota dan Karang Taruna dalam hal pelaksanaan program-program. Seberapa jauh sudah sinergitas itu yang dilaksanakan? Iya, saya kira ini menarik pertanyaan ini. Iya. Bicara soal sinergisitas, saya kira begini, kalau kita bicara soal pembangunan, maka teori-teori sosial itu mengatakan bahwa ada 3 pilar penting dalam proses pembangunan. Yang pertama itu adalah yang tidak bisa dipisahkan dari 3 pilar itu adalah, pertama itu adalah pemerintah, yang kedua itu adalah swasta, yang ketiga itu adalah masyarakat. Jadi tiga pilar penting inilah yang sebenarnya menjadi eksekutor penting dalam sebuah pembangunan, baik bicara soal wilayah terkecil sampai ke wilayah atau mungkin bisa kita bicara soal kenegaraan. Nah, posisi Karang Taruna itu di posisi pada aspek kemasyarakatannya. Nah, ketika kita bicara soal Permensos nomor 25 tahun 2019 misalkan, di sana disebut bahwa fungsi Karang Taruna itu adalah salah satunya adalah sebagai pelopor. Nah, kita bisa, Karang Taruna itu bisa menjadi sebuah pelopor kalau kemudian, nah misalkan keterlibatan pemerintah misalkan, atau pemerintah bisa bekerja sama dengan kami, atau kami yang melakukan kerjasama ke pemerintah, itu bisa kita laksanakan dengan baik. Tentunya pembangunan seperti apa yang menjadi visi dari sebuah pemerintahan itu pasti akan tercapai, khususnya pada aspek-aspek kesejahteraan sosial. Nah, kalau misalkan ini menurut saya hari ini apakah itu sudah maksimal, saya kira belum. Nah, semenjak saya berada di Karang Taruna ini, upaya saya untuk melakukan konsolidasi terhadap beberapa kecamatan terkait soal pembentukan struktur di kecamatan, kadang-kadang kendala saya itu adalah soal bagaimana memaksimalkan peran pemerintah kecamatan itu bisa terlibat secara langsung dalam proses pembentukan itu. Nah, padahal sebenarnya di Permensos itu bahwa ruhnya Karang Taruna itu ada di 2 wilayah sebenarnya. Baik. Ada di 2 wilayah, kecamatan dan kelurahan. Nah, menurut saya kalau kayak gambaran saya di Kota Palu ini, kalau Palu Selatan kita sudah, apalagi Pak Camat sendiri sudah biasa mengajak diskusi secara langsung pengurus-pengurus Karang Taruna. Nah, cuma memang ada beberapa wilayah ini yang belum maksimal. Tapi saya kira sinergi itu ada, energi itu ada untuk bisa memaksimalkan peran kita masing-masing dalam rangka mendukung visi misi pemerintah Kota Palu. Saya kira itu. Baik, berarti menurut Pak Sarvan bahwa sinergitas itu sudah dibangun antara pemerintah kota maupun kecamatan dan kelurahan dengan Karang Taruna. Saya kembali ke Pak Gunawan, apakah benar itu sudah dilaksanakan, Pak? Baik. Silakan. Iya, tentunya ini kembali kepada camat masing-masing dan lurah juga masing-masing, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sarvan tadi sebagai sekretaris Karang Taruna Kota Palu. Iya. Ya, tentunya kita dituntut untuk proaktif juga membantu Karang Taruna ini. Kenapa? Karena tanpa ada peran daripada camat, para lurah itu, Karang Taruna ini tidak akan dapat berperan aktif juga, karena mereka butuh dukungan dari pemerintah. Nah, dukungan ini tentunya dituntut untuk memberikan motivasi kepada Karang Taruna di kecamatan, Karang Taruna di kelurahan untuk dapat berkolaborasi bersama pemerintah, apalagi dengan kepemimpinan Bapak Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid SE, dan Wakil Wali Kota Palu, Ibu Dr. Reni Alamajido SP PKMKes ini menginginkan bahwa Palu ini menjadi smart city. Nah, smart city ini penting karena di era milenial, di era digitalisasi sekarang, bagaimana peran Karang Taruna itu dibutuhkan. Karena rata-rata Karang Taruna ini adalah generasi muda, bahwa generasi milenial yang dibutuhkan untuk mendukung program-program pemerintah Kota Palu di 53 program Palu Mantap Bergerak.
Itu saja. Baik, berarti memang sinergitas itu telah dibangun Iya. antara pihak kelurahan dan kecamatan kepada Karang Taruna yang ada di kecamatan dan di kelurahan begitu. Berarti sudah adanya konsolidasi, baik itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik itu secara pribadi oleh Karang Taruna dan didukung oleh kecamatan maupun kegiatan kecamatan didukung oleh Karang Taruna. Kira-kira begitu Pak ya. Iya. Nah, saya kembali ke Bung Sarvan. Ya, enaknya dipanggil Bung kayaknya. Iya. Iya. Sejauh ini, apakah ada program besar khusus untuk Karang Taruna dan juga program apa yang akan membantu pemerintah dalam hal ini membangun kota? Silakan. Baik. Jadi begini, pasca pelantikan wali kota baru, saya pernah mengagendakan satu kegiatan itu adalah membedah 53 program pemerintah Kota Palu saat ini. Nah, dari hasil diskusi secara internal kami di Karang Taruna justru menghasilkan beberapa program. Ternyata memang secara spesifik bahwa Karang Taruna ini tidak bisa jauh dari yang namanya bicara soal kesejahteraan sosial. Nah, sehingga saya sih secara pribadi memang sekarang lagi bekerja di Dinas Sosial Kota Palu, sehingga banyak beberapa pengurus Karang Taruna itu saya libatkan dalam proses membantu pemerintah dalam rangka peningkatan dan advokasi terhadap warga-warga kita yang mungkin yang masuk dalam 26 PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Di situ ada banyak bicara soal fakir miskin, bicara soal disabilitas, bicara orang lansia, bicara perempuan rawan sosial ekonomi, korban kebencanaan dan lain sebagainya. Baik. Dan bahkan pada saat COVID kemarin, Karang Taruna Kota Palu ikut juga dalam membantu dinas sosial dalam hal ini pendistribusian nasi bungkus yang ada di dapur umum, itu yang kita lakukan. Nah, selanjutnya mungkin rencana secara spesifik, rencana kami ke depan dari Karang Taruna itu juga ikut dalam rangka mensukseskan program pemerintah Kota Palu dalam hal ini Adipura. Iya. Justru kami dari Karang Taruna secara internal nanti akan membentuk salah satu satgas Adipura yang di dalamnya itu diisi oleh anak-anak Karang Taruna yang akan bergerak. Nanti secara secara konsep kami juga nanti akan membicarakan hal ini dengan pemerintah di Kota Palu, mungkin wabil khusus nanti dengan para camat dan beberapa lurah nanti akan kami. Baik. Saya kira seperti itu. Baik Pak Sarvan dan Pak Gunawan, pemirsa sungguh menarik pembicaraan kita pada sore hari ini. Kita tahan dulu sebentar Pak, karena kita akan mengikuti jeda pariwara berikut ini dan mengikuti azan maghrib. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada masih menyaksikan program Bilang Bicara Langsung. Dengan hadir kita pada malam hari ini juga masih bersama Bapak Sarvan SFILI dan Bapak Gunawan SSTP. Tentunya kita akan melanjutkan diskusi ini yang lebih mendalam tentang pembangunan peran Karang Taruna bagi pembangunan Kota Palu. Tapi sebelum itu pemirsa, kami membuka line telepon bagi Anda pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan. Dapat Anda telepon melalui line telepon di 0451 452 414 atau di 0813 9076 2685. Baik, kita masuk kembali bersama Bung Sarvan. Ini tadi sedikit terputus diskusi kita tentang program nih Pak. Kan tadi Bapak jelaskan bahwa program Karang Taruna secara keseluruhan adalah sosial kemasyarakatan dan pemuda dan olahraga seperti itu. Tapi adakah program-program khusus yang kadang orang berpikir, oh ini Karang Taruna hanya olahraga saja atau apa? Bagaimana itu Pak menurut Bapak? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Saya kira gini, sampai hari ini kami pasca pelantikan lagi merencanakan akan ada rapat kerja. Baik. Secara organisatoris, tetapi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pendampingan terhadap advokasi sosial itu tetap berjalan. Nah, cuman memang kemudian biasanya harapan kami itu biasanya
pemerintah kecamatan dan kelurahan itu jika melibatkan Karang Taruna dalam kegiatan-kegiatan sosial itu, saya yakin kecamatan dan kelurahan itu pasti akan sangat terbantu. Karena memang menurut saya salah satu pilar penting dalam di tingkat kelurahan dan kecamatan itu tidak bisa dihindari sebenarnya. Baik. Bahwa Karang Taruna harus ada. Kan begitu. Karena memang secara struktur baik secara nasional, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, Karang Taruna itu tetap ada. Nah, cuman memang kadang-kadang eksistensi mereka ini dianggap hanya sebagai pelengkap administrasi. Nah, ini yang menurut saya perlu kita ada sinergisitas baru dalam rangka jika pembangunan itu bukan hanya Karang Taruna sebenarnya. Banyak elemen-elemen masyarakat lain yang bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan itu. Nah, mungkin kita secara spesifik bahwa Karang Taruna itu butuh juga keterlibatan lebih jauh. Baik, ditahan dulu Pak karena ada penelpon masuk. Baik, halo, Assalamualaikum. Halo. Putus ya, baik. Baik, ternyata putus pemirsa, boleh dicoba kembali dalam line telepon 0451452414. Kami menunggu Anda bergabung bersama kami di program ini. Baik, kita lanjutkan Pak. Mungkin tadi sedikit setelah kita lihat bersama bahwa ada foto-foto kegiatan yang sudah ditampilkan seperti kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Iya. Baik, saya mau menggali kembali bersama Bapak Camat. Iya. Tentunya pasti ada dalam kecamatan itu kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan Karang Taruna, Pak. Seperti apa itu kegiatan-kegiatan apa tuh, Pak? Silakan, Pak. Iya, baik. Tentunya kami dari kecamatan melihat dulu struktur organisasi dan bagaimana organisasi itu sampai di mana kerjanya, dan mungkin ada kepengurusan yang mungkin sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan roda organisasi Karang Taruna. Jadi tentunya saya coba mulai dari situ dulu. Setelah itu nanti kita akan mengkolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan di kecamatan. Utamanya banyak program-program kita ada terkait bedah rumah. Nantinya program pemerintah Kota Palu itu ada bedah rumah. Jadi nantinya mungkin Karang Taruna akan terlibat di situ. Bagaimana memberikan penguatan-penguatan kepada masyarakat-masyarakat yang akan dibedah rumahnya. Karena itu menjadi salah satu program pemerintah Kota Palu, Pak Haji Hadianto Rashid SE, Wakil Wali Kota Palu, dan Wakil Wali Kota Palu Ibu Dr. Eni. Tentunya ini kita harus sukseskan, dan keterlibatan Karang Taruna ini sangat membantu nantinya untuk mensukseskan program tersebut. Ya. Baik. Tetapi saya sedikit tertarik dengan pernyataan Pak Sarvan tadi bahwa Karang Taruna ini jangan hanya dijadikan sebagai syarat administrasi. Bagaimana menurut Bapak itu? Iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bung Sarvan. Iya. Tentunya kita dari kecamatan akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Karang Taruna di kelurahan maupun di kecamatan agar Karang Taruna ini lebih maju mengembangkan organisasinya. Baik, ditahan dulu Pak, ada telepon masuk. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dari Pak Usman Tawaili. Pak Usman Tawaili. Iya. Baik, Pak Usman. Silakan dengan pertanyaan atau masukan. Assalamualaikum Pak Narasumber dari Pak Camat Palu Selatan dan Pak Sarvan serta Karang Taruna Kota Palu. Saya menarik membicarakan Karang Taruna. Kalau saya lihat macam di wilayah kami ini, Karang Tarunanya itu karangnya saja Pak, tiada tarunanya. Oh, karang saja. Karena secara fisik organisasi sudah tidak ada. Secara fisik kegiatan juga dari kepemudaan maupun kegiatan sosial, Pak, tidak ada lagi yang berjalan di sini. Jadi Karang Taruna tinggal karangnya saja, Pak. Tiada tarunanya, Pak. Jadi bagaimana ini kira-kira dalam kedepannya? Baik. Kalau memang Karang Taruna masih akan diaktifkan kembali, Iya. kira-kira bagaimana kiatnya agar bisa berjalan di kelurahan maupun di kecamatan? Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Pak Usman dari Tawaili. Iya.
Menarik ini Pak dari Pak Usman, mungkin bisa ditanggapi dari Bung Sarvan. Silakan. Iya baik, terima kasih Pak Usman yang dari Tawaili. Saya kira memang fenomena Karang Taruna ini memang sejak sebelum saya bergabung di Karang Taruna, memang Karang Taruna ini ada, tetapi memang eksistensinya itu tidak begitu nampak. Nah, tahun 2019 kami bergabung di Karang Taruna ini sudah kami coba melakukan konsolidasi secara berulang-ulang, baik dari tingkat pemerintah kecamatan sampai di tingkat kelurahan. Nah, memang tingkat respon pemerintah kelurahan dan kecamatan ini, maksudnya bisa dibilang ada tapi tidak begitu Besar. Nah, itulah kenapa kemudian harapan kami sebenarnya seperti kami bahasakan dari awal tadi, sebenarnya ruhnya Karang Taruna ini ada di tingkat kecamatan dan kelurahan kalau kita bicara soal Permensos itu. Nah, cuman memang dalam aktivitas-aktivitas sosial kita itu memang mungkin anak-anak Karang Taruna ini ada melibatkan diri, cuma memang secara simbolis. Ya, kadang-kadang kita ini kan terlupakan berdasarkan simbolis. Nah, padahal keberadaan mereka itu ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, contoh misalkan beberapa saat kemarin Karang Taruna Pantolon itu melaksanakan kegiatan turnamen sepak bola misalkan. Nah, itu ada di tengah masyarakat. Kemudian saya kira bagi Pak Usman tadi saran saya. Iya, lanjut Pak. Lanjut. Saran saya kira Pak Usman dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang berada di satu wilayah itu, saya kira ikut mendorong anak-anak Karang Taruna itu bisa ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Karena Karang Taruna ini sebenarnya wadahnya masyarakat. Selain wadahnya masyarakat yang hanya ditempati oleh anak-anak generasi muda. Nah, naif kalau kemudian ada beberapa tokoh masyarakat lalu kemudian ketika mereka tidak melakukan ekspresi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, lalu kemudian saya minta jangan dicuek lah mereka. Kalau bisa didorong lah untuk mengaktifkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial. Baik, ditahan dulu Pak Sarvan. Siap. Kita ada penelpon lagi ini. Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo? Halo? Putus, baik. Baik, kita lanjut Pak. Ya. Dengan fenomena yang terjadi di lapangan bahwa dikatakan Karang Taruna mungkin masih belum aktif. Iya. Tapi semestinya dan yang telah terjadi saat ini bahwa Karang Taruna ini memang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Baik. Kita masuk ke tantangan nih. Mungkin dari Pak Camat dulu. Kira-kira dalam proses berkarang taruna dan Bapak sebagai pembina utama dalam kecamatan, apa tantangan yang sering kadang dihadapi bagi kecamatan untuk membuat program bagi Karang Taruna ini? Baik. Ya, tantangan sekarang memang saya lagi mengevaluasi terkait kepengurusan. Ya, karena kepengurusan ini penting, orang-orangnya di dalam yang mau betul-betul bekerja ikhlas, karena ini Karang Taruna ini tidak dibayar, tidak digaji. Kemampuan mereka untuk bagaimana menjalankan organisasi Karang Taruna ini dan bagaimana mereka bisa berinovasi kreatif, bagaimana mencari peluang-peluang yang ada untuk membesarkan organisasi dan bisa bersinergi dengan pemerintah. Ya, contohnya tadi saya ingin bagaimana bisa Karang Taruna ini melihat anak-anak yatim di kelurahan, di kecamatan. Ya, kenapa tidak peran dari pihak ketiga, pihak perbankan atau perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah itu, swasta, bisa terlibat dan membantu Karang Taruna untuk menyalurkan bantuan-bantuan itu ke anak-anak yatim. Baik, kita tahan dulu mungkin sebentar Pak Camat. Halo, ada lain telepon? Halo ya. Iya, halo, dengan siapa di mana? Dengan Vina. Vina di Tawaili. Di Tawaili. Oh ya, baik. Silakan Vina. Ya, saya langsung saja terima kasih terkait dengan peran dalam membangun kota Palu. Terputus, ya. Mungkin Bu Vina dapat kembali menelpon untuk dapat tersambung lagi bersama kami di sini. Iya, sepertinya begitu antusias masyarakat untuk memberikan. Ada lagi? Iya, halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Aryono di Siapa, Pak? Aryono di Beluru. Aryono, iya, Iya. di Buluri. Silakan, Pak. Saya sekedar mengusulkan tentang peran Karang Taruna di wilayah masing-masing. Terkait dengan pemerintah Kota Palu yang mencanangkan Kota Palu menuju Kota Adipura. Mungkin salah satu peran Karang Taruna di sini adalah diberikan satu beban atau wewenang untuk bergerak bagaimana terwujudnya Kota Palu menuju Kota Adipura. Jadi di situ dilibatkan salah satu Karang Taruna ini. Nah, itu barangkali dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aryono dari Buluri. Ya, kita mungkin langsung menanggapi dari saran dan masukan dari Pak Aryono ini, Pak Sarvan. Tentunya Pak Camat, kita tahu bahwa salah satu program pemerintah ini adalah menuju Adipura. Iya. Baik, begitu Pak ya? Iya. Ya, tentunya bagaimana menurut Pak Sarvan tentang saran dari Pak Aryono tadi bahwa Karang Taruna ini harus diberikan wewenang dan ruang untuk dalam proses kita menuju Adipura itu, silakan. Iya, saya kira begini, bicara soal Adipura ini bicara kita semua, iya, bukan hanya bicara soal Karang Taruna. Ya. Nah, artinya apa? Kalau bicara kita secara struktur, bahwa Karang Taruna secara struktur sampai di tingkat RT sebenarnya. Kalau kita bicara, artinya peluangnya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam hal misalkan bagaimana kita menuju Kota Adipura itu sangat-sangat efektif untuk bisa kita laksanakan. Di samping Karang Taruna akan ada organisasi-organisasi lain misalkan hari ini ada dibentuk misalkan Perempuan Adipura, banyak organisasi-organisasi kepemudaan lain yang bisa dilibatkan secara langsung. Nah, cuman memang kita butuh salah satu sentral penting dari aspek kepemudaannya, bahwa apakah pilihannya itu jatuh ke Karang Taruna misalkan, atau pilihannya jatuh dalam bentuk misalkan dalam bentuk forum organisasi pemuda menuju Adipura Kota Palu misalkan. Nah, di situ nanti ada semacam beberapa kolaborasi organisasi-organisasi kepemudaan yang mungkin salah satunya adalah Karang Taruna di dalamnya untuk bisa ikut membantu dalam mewujudkan Adipura itu. Nah, saya kira itu kalau kita sih positif saja, bahwa memang kita suka atau tidak suka sebagai orang yang tinggal di Palu, cari makan di Palu, bekerja di Palu, ya harus membantu Kota Palu untuk melakukan perubahan-perubahan untuk yang lebih baik. Kira-kira begitu. Baik. Kalau kita berbicara masalah Adipura, berarti tentunya Karang Taruna ini juga punya program atau sudah adakah gerakan dari Karang Taruna untuk bagaimana sama-sama pemerintah untuk meraih Adipura itu, Pak? Bagaimana menurut Bapak? Itu tadi dalam waktu dekat saya akan membentuk Pokja dan membentuk Satgas Adipura untuk kemudian menyusun konsep ala Karang Taruna gitu loh. Baik. Nah, setelah konsep itu kita susun dengan baik, artinya saya sudah sampaikan kepada pengurus Karang Taruna, intinya begini, membantu pemerintah itu jangan dulu bicara doi. Ya kan? Yang jadi masalah ini kalau kita sudah bicara doi. Nah, kalau sudah bicara doi itu putus itu konsep. Baik. Nah, sekarang gagasan dan konsep kita itu akan mahal kalau kemudian itu bisa diterima dengan baik oleh pemerintah. Baik. Mahal dalam artian bahwa Karang Taruna bukan hanya sekedar nama, tapi sudah bisa ikut membantu memberikan konsep dan gagasan terhadap seluruh pilar-pilar yang akan dilakukan atau visi misi untuk menghasilkan visi misi pemerintah Kota Palu saat ini. Baik, saya ke Pak Gunawan nih, menyambung dari Pak Sarvan tadi bahwa Karang Taruna ini siap untuk membantu pemerintah dalam mencapai Adipura itu, begitu Pak Sarvan ya. Menurut Pak Gunawan bagaimana? Apakah sudah ada ruang yang diberikan untuk Karang Taruna dalam proses pencapaian Adipura itu, Pak? Iya. Menarik pertanyaan dari saudara saya dari Buluri tadi ya, dari Buluri. Ya, terkait ini Palu menuju Adipura ini adalah peluang sebenarnya. Iya. Peluang bagi Karang Taruna untuk menciptakan gimana dukungan dari Karang Taruna untuk Palu menuju Adipura. Pertama, Karang Taruna bisa membuat bank sampah. Iya. Bank sampah yang bisa menjadi salah satu omset penghasilan buat Karang Taruna juga. Bisa mandiri mereka.
Bank sampah itu kan bisa mengambil sampah-sampah yang sudah terpilah dari TPS 3R juga, bisa berkolaborasi dengan TPS 3R dan memanfaatkan sampah-sampah plastik itu untuk menjadi barang yang komersil. Nah, peran Karang Taruna ini bisa masuk di dalam tersebut, di dalam bank sampah tersebut. Nah, sehingga nantinya Palu menuju Adipura ini dapat tercapai dengan baik dan kolaborasi antar masyarakat dari berbagai stakeholder itu akan lebih baik lagi begitu. Baik. Tentunya Pak, bukan hanya Karang Taruna yang diminta terlibat dalam menuju Palu Adipura ini. Tentunya banyak pihak dan komponen terkait juga harus bersama-sama mencapai kita untuk menuju Adipura ini. Begitu Pak Sarvan ya. Baik, dari semua program nih Pak, saya kembali ke Bung Sarvan. Karang Taruna sudah membuat satu program untuk dilaksanakan dalam proses membantu Kota Palu dalam pembangunan. Tapi kadangkala ada kendala yang dihadapi oleh Karang Taruna bahwa apa saja yang dapat menghambat dalam proses pelaksanaan program itu Pak. Tapi ditahan dulu Pak setelah jeda pariwara berikut ini. Siap. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Bilang Bicara Langsung dan masih bersama kedua narasumber kita, Bapak Sarvan Esfil dan Bapak Gunawan SSTP sebagai Camat Palu Selatan. Baik, kita menyambung pertanyaan yang putus tadi Pak Sarvan. Apa kendala yang sering dihadapi apabila sudah selesai ini program dibangun, terus mau dilaksanakan tapi tidak dapat dilaksanakan? Kadang kendala apa saja yang didapat itu, Bu? Silakan. Saya kira begini. Kendala pertama itu ada dua faktor. Pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Baik. Faktor internal itu sangat berpengaruh terhadap soal sumber daya manusia. Nah,
terkadang kita melahirkan satu konsep gagasan yang baik ketika dilakukan, ketika dieksekusi atau dilaksanakan dengan cara-cara tidak sesuai dengan pola yang seharusnya, kadang-kadang itu yang menjadi tantangan. Nah, sementara hidup ini baik secara pribadi maupun secara berkelompok itu butuh pola. Baik. Nah, kadang-kadang kita menyelesaikan persoalan itu tidak menggunakan pola, tidak menggunakan metode, tidak menggunakan pendekatan-pendekatan, itulah yang biasanya menjadi masalah. Nah, saya sebagai sekretaris Karang Taruna Kota Palu selalu menyampaikan kepada di kepengurusan bahwa saya jangan melakukan kerja-kerja itu berdasarkan cara berpikir kita, tapi gunakan pendekatan dan berbagai macam metode. Itulah kenapa kemudian tantangan menurut saya itu adalah soal sumber daya. Nah, itu faktor internal. Nah, faktor eksternalnya adalah tidak ada komunikasi yang baik antara kami misalkan dengan Karang Taruna dengan orang-orang yang di luar dari kami, misalkan dari aspek kelembagaan. Nah, misalkan di pemerintahan, kadang-kadang kita menganggap kita dibutuhkan pemerintah, bukan kita butuh pemerintah. Nah, padahal sebenarnya konsepnya adalah kita ini saling membutuhkan. Kembali tadi saya bilang bahwa teori pembangunan tadi itu 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat, swasta, dan pemerintah. Baik, ditahan dulu Pak. Kita ada penelpon masuk, silakan. Halo. Iya, halo, selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Vina di Taweli. Baik, Ibu Vina di Taweli, silakan Bu Vina. Yang langsung saya pertanyakan itu terkait dengan tadi kan sempat diungkap oleh salah satu pemateri bahwa saat ini itu Baik, terputus Ibu Vina, sayang sekali. Kami harap Anda dapat bergabung lagi bersama kami dan aspirasinya dapat kami terima. Baik. Jadi begitu, kendala-kendala yang kadang dihadapi bahwa sumber daya manusia. Iya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia seperti apa itu, Bung Sarvan? Ya, saya kira begini, saya kira kalau bicara anak-anak muda hari ini bukan tidak punya pendidikan sebenarnya. Yeah. Semua kita punya pendidikan, kadang-kadang di Karang Taruna itu banyak bertitel-titel sarjana dan lain sebagainya. Yeah. Cuma kadang-kadang mental dalam melakukan eksekusi dalam satu program itu diterima tidak? Diterima tidak? Nah, ketakutan-ketakutan yang semacam ini menurut saya ini perlu dihilangkan. Nah, artinya diterima atau tidak itu urusan kemudian. Sama dengan kayaknya kita berdoa. Masa kau berdoa terus, kau bisa jamin doamu diterima atau tidak? Kan begitu. Itu kan urusan Tuhan. Iya. Kan begitu. Tapi apakah kau berhenti berdoa? Kan tidak. Tidak. Betul. Nah, itulah kenapa kemudian dibangun mental yang baik sehingga kerja saja. Diterima atau tidak itu urusan kemudian kan, karena kan dalam setiap pelaksanaan kegiatan itu ada yang namanya persiapan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Itu kan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Baik. Saya ke Pak Camat nih, Pak Gunawan, terkait dengan penyampaian dari Pak Sarvan tadi bahwa begitu banyak kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang sudah dibangun. Tentunya hal ini ada kaitannya dengan pemerintah, kecamatan maupun kelurahan. Menurut Pak Gunawan itu bagaimana? Silakan. Ya, tentunya saya selaku Camat Palu Selatan akan merespon positif terkait program-program dari Karang Taruna juga. Insya Allah nanti saya juga akan itu tadi meninjau kembali kepengurusan ini karena memang butuh sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan roda organisasi Karang Taruna ini baik di kelurahan dan kecamatan. Karena apabila sumber daya manusianya juga kurang, tentunya tidak akan maksimal program-program tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, kadang apa yang kita sampaikan lain yang dijalankan. Akhirnya kan tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Baik, begitu. Baik, saya kembali ke Bung Sarvan. Kita tahu bersama bahwa Karang Taruna ini juga melekat dalam dinas, yaitu dinas sosial. Seberapa penting dan juga bagaimana sudah sinergitas antara Karang Taruna dan dinas sosial menurut Bapak sebagai sekretaris Karang Taruna? Oke, baik. Memang sih bahwa Karang Taruna ini adalah salah satu sumber sumber potensi kesejahteraan sosial yang berkedudukan sama dengan
tagana, Iya. pelopor sosial, Iya. dan lain sebagainya di Dinas Sosial Kota Palu. Nah, alhamdulillah hubungan Karang Taruna dengan dengan Dinas Sosial Kota Palu hari ini berjalan dengan baik. Nah, salah satu bukti itu berjalan dengan baik adalah beberapa pengurus Karang Taruna kita itu sudah terlibat dalam sistem layanan rujukan terpadu pelayanan kesejahteraan sosial. Oke. Nah, saya juga ketika melibatkan pengurus Karang Taruna Kota Palu dalam hal sistem layanan rujukan terpadu kesejahteraan sosial Kota Palu itu adalah tentunya saya harus memilih orang. Kan begitu, kemampuan komunikasi sosialnya gimana, pengelolaan secara administrasinya seperti apa, punya kemampuan berkomunikasi dengan para, misalkan kita mendapatkan perempuan rawan sosial ekonomi misalkan, atau masyarakat ada terpencil dan lain sebagainya. Tentunya saya tidak mau dong saya punya pengurus tiba-tiba dianggap tidak berkompeten dalam hal ini. Nah, saya kira saya harus menempatkan orang pengurus Karang Taruna itu betul-betul bisalah digunakan dan bisa bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Palu. Saya kira sampai hari ini kami masih baik-baik saja. Baik, berarti sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kota Palu dengan Karang Taruna ini sudah menjalin beberapa hubungan untuk melaksanakan program-program dinas sosial. Baik, diantaranya tadi ada sistem layanan terpadu dan lain sebagainya. Penjangkauan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu sudah kita lakukan, dan hari ini kemarin kita sudah mulai jalan dengan Dinas Sosial Kota Palu. Baik, Pak Sarvan, saya masih kembali ke Pak Sarvan bahwa yang terakhir nih, program apa yang sedang dirancanakan untuk satu hal yang besar yang akan dilaksanakan oleh Karang Taruna di awal kepemimpinan dari pelantikan yang baru ini? Oke, baik. Di awal bulan 3, kami juga sudah mendapat bantuan dari Dinas Sosial Kota Palu akan melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen kepengurusan Karang Taruna di seluruh Kota Palu. Bukan hanya Kota Palu ya, tapi itu keterlibatan kepengurusan kecamatan. Kemudian pengurus di tingkat kelurahan itu akan kami lakukan pelatihan manajemen. Nah, ini dimaksudkan adalah supaya kita membangun kesepahaman bersama berkarang taruna ini. Ya, bahwa berkarang taruna ini tidak sekedar melakukan kegiatan misalkan porseni, tidak hanya sekedar melakukan lomba-lomba, tidak. Tapi sebenarnya jauh dari itu. Lebih besar dari itu sebenarnya kegiatan-kegiatan Karang Taruna ini. Nah, itulah harapan saya nanti di bulan 3 itu seluruh pengurus, bagi pengurus yang belum terbentuk di tingkat kelurahan dan kecamatan, kami berharap ya pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan bisa membantu kami untuk segera membentuk, atau mungkin sudah ada Karang Tarunanya, tapi mungkin kadaluarsa mau dia punya SK misalkan, saya kira diperbaharui ulang. Baik. Nah, saya kira itu. Baik. Saya ke Pak Gunawan dari apa rencana besar yang akan dibangun oleh Karang Taruna di bulan 3 nanti. Bapak sebagai salah satu camat yang ada di Kota Palu, yaitu Camat Palu Selatan, bagaimana menyikapi hal tersebut, Pak? Silakan. Iya, baik. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Sarvan tadi sebagai Sekretaris Karang Taruna. Ya, tentunya nanti insya Allah kami dari Kecamatan Palu Selatan akan mengevaluasi kembali dulu terkait kepengurusan yang ada, apakah sudah kadaluarsa atau belum. Nah, nantinya dengan kita evaluasi, kita akan membentuk atau menyusun kembali bersama-sama generasi muda di Kecamatan Palu Selatan dan di kelurahan-kelurahan untuk menyusun kembali rencana kerja tadi. Rencana kerja yang nantinya akan mendukung program-program pemerintah Kota Palu. Ya, saya selaku perpanjangan tangan dari Bapak Wali Kota Palu di Kecamatan Palu Selatan tentunya akan bersinergi dengan Karang Taruna Kecamatan Palu Selatan dan kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Palu Selatan. Baik. Ya. Kalau saya masih dengan Pak Gunawan sebagai Camat Palu Selatan, Bapak secara jabatan sebagai camat, Bapak punya saran dan masukan apa untuk Karang Taruna agar supaya dapat diperhatikan lagi, Pak, begitu? Iya, silakan. Tentunya saya berharap itu Karang Taruna bisa mandiri, dan bisa berkreasi, berkolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta dari sektor swasta. Karena kita tahu bersama organisasi ini tentunya tidak digaji.
ya tentunya butuh kreativitas bagaimana membesarkan organisasi. Karena Karang Taruna ini adalah suatu organisasi yang legalitasnya dari Kemensos, Kementerian Sosial. Dan itu menjadi salah satu latar belakang kuat untuk bagaimana membesarkan organisasi. Nah, kami dari pemerintah kecamatan tentunya atas dasar instruksi atau petunjuk dari Wali Kota Palu dan Ibu Wakil Wali Kota Palu akan selalu mendukung program-program Karang Taruna di kecamatan. Iya. Baik, berarti Bapak sebagai camat ya perpanjangan tangan dari pemerintah kota yang ada di Palu Selatan sangat mengapresiasi dan nantinya akan berkolaborasi bersama Karang Taruna. Betul. Baik, saya kembali ke Bung Sarvan. Kalau dari Bung Sarvan nih, saran bagi mungkin stakeholder terkait atau pemerintah dan pihak-pihak terkait tentang sinergitas Karang Taruna. Silakan Pak Sarvan. Ya, saya kira salah satu mimpi Karang Taruna itu adalah bagaimana bisa memaksimalkan dirinya, kami di Karang Taruna dengan pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan baik dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, tentunya Karang Taruna ketika proses kolaborasi itu berjalan, tentunya juga harus mempersiapkan sumber daya karena menurut saya tidak ada yang namanya pemerintah itu anti dengan organisasi kemasyarakatan yang kecuali mungkin yang keluar dari Pancasila. Nah, sehingga peluang itulah yang sebenarnya harus kami manfaatkan di Karang Taruna. Nah, tentunya hadir punya gagasan dan punya konsep. Nah, sekarang tantangan kita itu, apalagi misalkan hari ini tantangan anak-anak muda ya, bukan hanya di Karang Taruna, itu soal gamers itu. Nah, tetapi saya kira ada juga gamers yang positif, ada juga yang menurut saya tidak begitu positif untuk bisa dipertahankan di anak-anak muda. Saya kira itu. Baik. Sebelum saya kembali ke Pak Sarvan, saya mau ke Pak Gunawan dulu. Yang terakhir closing statement dari Bapak, harapan Bapak apa untuk Kota Palu secara khusus, secara umum dan Karang Taruna secara khusus. Silakan Pak Gunawan. Ya, tentunya Karang Taruna saya menginginkan harapan yang besar bagi Karang Taruna Kota Palu dan Karang Taruna Kecamatan Palu Selatan dan kecamatan-kecamatan lainnya serta 46 kelurahan di Kota Palu. Ya, nantinya akan sangat terbantu pemerintah Kota Palu apabila organisasi Karang Taruna ini dari segala tingkatan itu bisa mendukung program pemerintah Kota Palu dari 53 program Palu Mantap Bergerak. Karena dengan adanya dukungan ini, insya Allah program tersebut pasti akan tercapai, dan apabila tidak ada dukungan ya otomatis tidak akan maksimal. Mungkin itu saja harapan-harapan saya dari mewakili dari rekan-rekan camat di Kota Palu. Baik, berarti setelah ini Bapak juga akan berkonsolidasi dengan lurah-lurah Bapak untuk lebih memperhatikan Karang Taruna ini apabila strukturnya belum terbentuk dengan baik. Begitu kira-kira Pak? Baik, saya ke Pak Sarvan nih. Harapan dan masukan Bapak untuk pemerintah mungkin dan untuk harapannya kepada Karang Taruna, silakan Pak. Ya, harapan saya pertama itu saya berharap melalui Pak Camat misalkan sebagai keterwakilan daripada pemerintah, harapan saya struktur itu Karang Taruna, karena memang struktur itu kita yang agak lemah. Itu satu. Yang kedua, tentunya camat maupun lurah punya pandangan sendiri terhadap orang-orang yang melekat di Karang Taruna, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak. Tentunya kami bersiap dengan hal-hal itu. Nah, tentunya kolaborasi dan komunikasi ini yang menjadi sangat penting untuk harapan-harapan saya ke depan. Nah, saya kira itu menjadi harapan-harapan saya untuk mewujudkan pembangunan di Kota Palu ini. Baik, untuk kalau harapan untuk terkhusus Karang Taruna Kota Palu, Pak, silakan. Ya, saya kalau khusus Karang Taruna Kota Palu ada salah satu kata-kata stimulan terhadap saya itu yang disampaikan oleh Jody Hasan. Kalau kau menginginkan sesuatu, maka bersiaplah kau akan melakukan sesuatu di luar yang biasa kau lakukan. Nah, yang kedua itu
jika kau ingin meraih mimpi-mimpimu, nah, jika kau ingin meraih mimpi-mimpimu, maka siaplah untuk bekerja. Tetapi jika tidak, maka bersiaplah untuk dipekerjakan orang lain untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Nah, saya kira dua pesan ini buat teman-teman di Karang Taruna yang ada di seluruh penjuru Kota Palu. Baik, itu luar biasa pesan dan harapan dari Sekretaris Karang Taruna Kota dan juga harapan-harapan dari Bapak Gunawan selaku Camat Palu Selatan, perpanjangan tangan dari pemerintah. Tentunya pemirsa, tak terasa kita telah tiba dalam penghujung acara Bilang pada sore hari ini dengan seluruh harapan-harapan yang kita dengarkan tadi, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah masuk bersama kami dalam line telepon. Tentunya harapan-harapan dan hasil dari pembahasan kita pada hari ini semoga dapat terwujud dalam pembangunan Kota Palu untuk lebih baik lagi. Untuk itu saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Sarvan, Pak Gunawan juga terima kasih, dan kepada seluruh penonton kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di episode Bilang selanjutnya. Sampai jumpa.